Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai lagi kegiatan pembelajaran yaitu tema 1 subtema 2 pembelajaran 3. Untuk di LKS kita ini terletak pada halaman 42. Silahkan dibuka dan disimak pada bukunya masing-masing. Kita mulai dari materi IPA. Guna mendengarkan suara dengan jelas, telingamu harus bersih dan sehat. Jika telingamu kotor, pendengaranmu akan terganggu. Bagaimana cara merawat telinga agar tetap sehat? Ada beberapa langkah tepat yang perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kesehatan telinga, yaitu sebagai berikut. 1. Bersihkan telinga dengan benar. Anatomi telinga terdiri dari 3 bagian utama, yakni bagian dalam, bagian tengah, dan luar. Seluruh bagian ini memiliki fungsi masing-masing agar kamu dapat mendengar dengan baik. Saat membersihkan telinga, ada baiknya untuk membersihkan pada bagian luar atau daun telinga saja, karena telinga memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Adanya bulu-bulu halus serta bentuknya yang bersudut mampu menjaga telinga dari masuknya kotoran berlebih. 2. Hindari cotton bud. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. Aktivitas ini sebenarnya kurang baik untuk dilakukan karena membersihkan telinga dengan cotton bud bisa membuat kotoran telinga terdorong ke bagian dalam telinga, sehingga membuatnya semakin masuk ke dalam dan mengendap. Maka dari itu, kamu hanya perlu membersihkan pada daun telinganya saja. 3. Hindarkan telinga dari suara keras. Untuk menjaga kesehatan telinga, hindarkan telinga dari suara keras dalam jangka panjang. Terlalu lama berada di lingkungan bising bisa memengaruhi pendengaran, termasuk membuat pendengaran berkurang hingga menjadi tuli. Jika terpaksa harus berada di lingkungan yang bising, kamu dianjurkan untuk menggunakan pelindung telinga. 4. Hindari penggunaan earphone. Suara keras tidak hanya bersumber dari lingkungan sekitar, tapi juga pada penggunaan earphone. Aktivitas mendengarkan musik di alat pendengar yang satu ini telah menjadi tren. Namun, penggunaan earphone bisa saja menyebabkan gangguan pada telinga. Agar tetap aman, ada baiknya penggunaan earphone tidak lebih dari 1 jam. Jangan lupa juga untuk mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras dan menyakiti telinga. 5. Jaga telinga agar tetap kering. Kelembapan berlebih pada telinga bisa menyebabkan bakteri masuk ke saluran telinga. Situasi ini secara tidak sadar dapat memicu infeksi dan iritasi pada telinga. Maka dari itu, selalu jaga-jagalah telinga agar kondisinya tetap kering. Jika kamu hobi berenang, sebaiknya gunakan penyumbat telinga untuk mencegah air masuk ke dalam telinga. 6. Rutin periksa ke dokter. Selain memeriksa kesehatan tubuh, kamu juga perlu memeriksa kesehatan telinga secara rutin. Semakin tua umur seseorang, semakin rentan ia terhadap gangguan pendengaran. Jika kamu memiliki keluhan pada pendengaran, segeralah berbicara pada dokter THT. Jadi anak-anak, materi IPA ini membahas mengenai kesehatan telinga ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan telinga, yaitu tadi dibagi menjadi 6. Nah, salah satu yang sering kita lakukan pada kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. Padahal itu harus dihindari anak-anak, karena itu bisa membuat kotoran telinga ini terdorong ke bagian dalam telinga, sehingga membuatnya semakin masuk ke dalam anak-anak dan mengendap di dalam. Ini harus kita hindari anak-anak. Jadi penggunaan cotton bud itu hanya boleh di bagian luar telinga ya, tidak boleh di bagian dalam. Kemudian cara menjaga lainnya yaitu itu tadi, membersihkan telinga dengan benar, kemudian hindari telinga dari suara keras ya, seperti mendengarkan sound system yang keras itu kita harus hindari anak-anak.
Kalaupun kita terpaksa harus di lingkungan yang bising dengan suara keras tersebut, maka kita dianjurkan untuk menggunakan pelindung telinga. Selanjutnya yaitu kita harus hindari penggunaan earphone. Earphone itu adalah alat untuk mendengarkan musik ya anak-anak, yang biasanya dimasukkan ke dalam telinga. Itu pun juga tidak baik untuk telinga, untuk kesehatan telinga. Kalaupun kita ingin menggunakan, itu tidak boleh dilakukan lebih dari 1 jam. Dan selanjutnya yaitu jaga telinga agar tetap kering ya. Kalian harus menghindari air yang masuk ke dalam telinga ya. Kita harus selalu menjaga telinga agar tetap kering. Ketika kalian memang hobinya berenang, maka kalian harus menggunakan penyumbat telinga supaya mencegah air masuk ke dalam telinga. Dan yang terakhir, harus rutin periksa ke dokter supaya dokter tersebut dapat memeriksa kesehatan telinga kita. Kita lanjutkan pada materi bahasa Indonesia anak-anak, tetap di halaman 43 bagian bawah. Ini nanti kita suruh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita baca dulu. Saat naik pesawat, umumnya orang akan merasakan tekanan pada telinganya ketika pesawat lepas landas dan mendarat. Kondisi tersebut dinamakan aerotitis. Gejalanya bisa dirasakan berbeda-beda pada tiap orang. Mulai dari tekanan ringan seperti sedang berada di dalam air, sakit yang terasa menusuk hingga kehilangan pendengaran selama beberapa waktu. Mengapa telinga bisa mengalami aerotitis? Ketika ada perubahan dalam ketinggian tubuh akan menyeimbangkan tekanan antara telinga dan kondisi lingkungan kita berada dengan membuka tuba eustachian, yaitu tuba di antara hidung dan telinga. Tuba tersebut tidak bisa membuka tepat waktu karena kecepatan pesawat. Itulah yang membuat telinga terasa seperti tersumbat ketika kita terbang. Aerotitis memang sulit dihindari, tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir efeknya. Misalnya dengan mengunyah permen karet atau menghisap permen. Kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya anak-anak. Kita mulai dari paragraf pertama ya. Ingat bahwa gagasan pokok itu hanya ada satu dalam setiap paragraf. Untuk gagasan pendukung itu bisa satu bahkan lebih dari satu. Untuk mencari gagasan pokok itu biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Maka kita cuma tinggal fokus itu saja. Kita bandingkan saja untuk mencari gagasan pokoknya, yaitu membandingkan kalimat di awal paragraf dengan kalimat di akhir paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama anak-anak ya. Kita baca dulu. Saat naik pesawat, umumnya orang akan merasakan tekanan pada telinganya ketika pesawat lepas landas dan mendarat. Kondisi tersebut dinamakan aerotitis. Gejalanya bisa dirasakan berbeda-beda pada tiap orang, mulai dari tekanan ringan seperti sedang berada di dalam air, sakit yang terasa menusuk hingga kehilangan pendengaran selama beberapa waktu. Kita bandingkan dulu anak-anak kalimat di awal paragraf dan kalimat di akhir paragraf. Kita lihat pada kalimat di awal paragraf dulu anak-anak. Kalimat di awal paragraf berarti yang ini ya anak-anak. Ini saat naik pesawat sampai titik ini, sampai lepas landas dan mendarat. Kita bandingkan dulu. Pada kalimat tersebut yaitu saat naik pesawat, umumnya orang akan merasakan tekanan pada telinganya ketika pesawat lepas landas dan mendarat. Nah, ini kalian harus merasakan kalimat ini apakah kalimat inti atau kalimat penjelas. Nah, ini bisa jadi kalimat inti ya anak-anak, karena membahas inti dari paragraf ini, yaitu memberi informasi bahwa saat naik pesawat umumnya orang akan merasakan tekanan pada telinganya ketika pesawat lepas landas dan mendarat. Nah, ini kita simpan dulu ya. Ini bisa jadi kalimat inti. Kita bandingkan dengan kalimat pada paragraf yang terakhir, yaitu yang ini, mulai dari tekanan ringan hingga beberapa waktu ini. Kita baca.
mulai dari tekanan ringan seperti sedang berada di dalam air, sakit yang terasa menusuk, hingga kehilangan pendengaran selama beberapa waktu. Nah, kalimat yang saya baca ini bisa kita rasakan bahwa ini adalah menjelaskan apa yang dirasakan ketika naik pesawat anak-anak, yaitu mulai dari tekanan ringan seperti berada di dalam air, sakit yang terasa menusuk, hingga kehilangan pendengaran selama beberapa waktu. Nah, ini sudah bisa kita pastikan bahwa kalimat terakhir pada paragraf ini bahwa ini adalah gagasan pendukungnya anak-anak. Maka dari itu gagasan pokoknya sudah kita pastikan ada di awal paragraf, yaitu mulai dari saat naik pesawat hingga lepas landas dan mendarat. Ini adalah gagasan pokok anak-anak, yaitu saat naik pesawat umumnya orang akan merasakan tekanan pada telinganya ketika pesawat lepas landas dan mendarat. Nah, ini adalah gagasan pokoknya, yaitu inti yang dibahas pada paragraf ini. Kalau sudah ketemu gagasan pokoknya, maka kalimat yang lain itu sudah dipastikan gagasan pendukung, yaitu mulai dari kondisi tersebut dinamakan aerotitis hingga beberapa waktu ini anak-anak ya, sampai ini. Jadi gagasan pendukungnya saya bacakan. Kondisi tersebut dinamakan aerotitis. Gejalanya bisa dirasakan berbeda-beda pada tiap orang. Mulai dari tekanan ringan seperti sedang berada di dalam air, sakit yang terasa menusuk hingga kehilangan pendengaran selama beberapa waktu. Nah, dua kalimat itu yang saya bacakan barusan ini yaitu gagasan pendukung anak-anak ya. Jadi seperti itu. Kita lihat pada paragraf keduanya. Pada paragraf kedua kita baca lagi yaitu mengapa telinga bisa mengalami aerotitis. Ketika ada perubahan dalam ketinggian, tubuh akan menyeimbangkan tekanan antara telinga dan kondisi lingkungan kita berada dengan membuka tuba eustachian, yaitu tuba di antara hidung dan telinga. Tuba tersebut tidak bisa membuka tepat waktu karena kecepatan pesawat. Itulah yang membuat telinga terasa seperti tersumbat ketika kita terbang. Kita bandingkan kalimat di awal paragraf kedua ini dengan kalimat terakhir di paragraf kedua. Nah, kita baca dulu kalimat pertamanya ya, yaitu mulai dari ini anak-anak sampai tanda tanya ini ya. Mengapa telinga bisa mengalami aerotitis? Nah, ini ya bisa kita rasakan bahwa ini adalah inti yang dibahas ya pada paragraf kedua, yaitu membahas mengapa telinga bisa mengalami aerotitis. Nah, kita lihat dulu, sekarang kita bandingkan dengan paragraf kalimat pada paragraf yang kedua, kalimat terakhir ya, yaitu mulai dari ini. Nah, itulah sampai sini. Bentar. Nah, sampai terbang ya, sampai kita terbang. Kita baca pada kalimat terakhirnya. Itulah yang membuat telinga terasa seperti tersumbat ketika kita terbang. Nah, bacaan ini kan seperti memberikan penjelasan ya kepada kita bahwa itulah yang dirasakan yang membuat telinga terasa seperti tersumbat ketika kita terbang. Ini memberi penjelasan kepada kita mengapa kita ini mengalami aerotitis ya. Jadi bisa kita pastikan bahwa untuk kalimat terakhir ini pada paragraf kedua itu adalah gagasan penjelas anak-anak. Kemudian kalau kalimat pertama pada paragraf kedua ini yang ini tadi anak-anak sampai tanda tanya, mengapa kita bisa mengalami aerotitis? Ini adalah gagasan pokoknya ya. Jadi gagasan yang dibahas atau inti yang dibahas pada paragraf kedua. Kalau sudah ketemu gagasan pokoknya yaitu mengapa telinga bisa mengalami aerotitis, maka kalimat yang lain itu adalah gagasan pendukung, yaitu mulai dari ketika ada perubahan dalam ketinggian, tubuh akan menyeimbangkan tekanan antara telinga dan kondisi lingkungan kita berada dengan membuka tuba eustachian, yaitu tuba di antara hidung dan telinga. Tuba tersebut tidak bisa membuka tepat waktu karena kecepatan pesawat. Itulah yang membuat telinga terasa seperti tersumbat ketika kita terbang. Nah, ini semua yang saya tandai ini adalah gagasan pendukungnya anak-anak. Jadi ada 3 kalimat ya, ada 3 kalimat gagasan pendukung.
Kita lanjut pada paragraf yang terakhir atau paragraf yang ketiga, yaitu aerotitis memang sulit dihindari, tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir efeknya. Misalnya dengan mengunyah permen karet atau menghisap permen. Nah, ini hanya 2 kalimat pada paragraf ketiga. Maka kita akan lebih mudah untuk mencarinya. Nah, kita lihat pada kalimat pertama ya, pada awal paragraf ketiga. Yaitu ini yang saya tandai merah sampai titik ya. Kita baca. Aerotitis memang sulit dihindari, tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir efeknya. Ini adalah inti ya anak-anak. Kita simpan dulu apakah ini benar-benar inti dari paragraf ketiga atau gagasan pokoknya. Kita bandingkan dengan kalimat terakhir, yaitu mulai dari kalimat ini sampai permen ya. Misalnya dengan mengunyah permen karet atau menghisap permen. Ini pada kalimat yang terakhir ini memberikan penjelasan kepada kita cara menghindari aerotitis anak-anak ya. Jadi pada kalimat yang terakhir yaitu misalnya dengan mengunyah permen karet atau menghisap permen. Ini adalah gagasan penjelas anak-anak. Jadi gagasan pokoknya sudah jelas yaitu mulai dari aerotitis memang sulit dihindari, tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir efeknya. Sampai sini, ini adalah gagasan pokok. Gagasan penjelasnya berarti mulai dari misalnya dengan mengunyah permen karet atau menghisap permen. Ya, jadi seperti itu anak-anak cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu anak-anak bisa mengerjakan penilaian pembelajaran 3 halaman 45. Terima kasih anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.